Bapak Ibu, hari ini izinkan 20 sampai 30 menit ke depan saya sharing kepada kita, ya, yaitu puasa menjadi serupa di dalam puasa kematian, ya. Karena saya lihat kebudayaan ini sudah terbiasa, orang biasa kalau Yesus mati Jumat Agung semua pakai baju apa? Hitam-hitam, ungu atau putih, ya. Sebenarnya surga tidak memberikan sebuah seragam, ya. Itu hanyalah sebuah budaya yang pernah diajarkan oleh budaya Eropa, sehingga ini dihidupkan, ya. Esensi daripada kematian bukan karena seragam, bukan pada apa yang ditampilkan, ya, tetapi bagaimana Kristus yang telah mati bagi kita. Itu adalah sebuah hal yang nyata, ya. Ada agama-agama lain bilang, oh Yesus nggak mati. Alkitab bilang, Bapak Ibu tadi nonton The Passion of Christ, itu mamanya sendiri loh yang menyaksikan Yesus mati di atas kayu salib, ya. Petrus, thank you, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang hari-hari ini mengatakan, oh Yesus tidak mati, lalu sumber yang dia peroleh dari mana? Ya, saya mengajak bahwa apapun serangan-serangan yang hari ini dilakukan oleh orang-orang di luar sana, percayalah bahwa kita mendengar langsung dari sumber yang jelas, yaitu firman Allah. Amin. Makanya saudara harus banyak baca Alkitab, jangan terlalu banyak baca status orang. Karena kalau saudara baca status orang, saudara terluka, saudara tersumbing, tersinggung, tersingkir, terhancur, ya, terlulu lantak. Sudah, saudara nggak usah. Kenapa orang ambil motor saudara kepanasan? Ya, sudah. Yesus sudah mati, seharusnya sukacita melimpah, amin. Ya, 2 hari lagi, hari Minggu kita akan merayakan Paskah Kebangkitan. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar. Mari kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ada satu terjemahan lagi, saya ingin saudara Nah, kita baca sama-sama nih terjemahannya. Terjemahan boleh dibaca. 1, 2, 3. Semua yang kuinginkan dan kuasa yang apa? Dari kematian. Aku mau ambil bagian dalam penderitaan Kristus dan menjadi seperti Dia dalam kematian. Ini satu ayat tapi maknanya dalam. Kita tahu Paulus atau Saulus yang belum diubah Tuhan, ya, dia seorang yang sangat radikal dalam menganiaya jemaat Tuhan. Dia begitu radikal untuk melakukan dosa. Jadi saudara kalau lihat kehidupan Paulus, saudara juga lihat hidup saudara. Saudara mungkin kita dulu radikal dalam dosa, ya. Ya, saya tidak tahu dosa apa yang saudara pernah bergulat, ya. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu, ya. Paulus ini jelas-jelas orang yang pintar, orang yang bergelar, orang yang sangat berpengaruh. Dan dia memanfaatkan dalam potensi itu. Dia menganiaya, dia menghalangi orang-orang percaya. Tapi pada satu titik dia di dalam kemarahan menuju ke Damsyik. Tuhan Yesus menjumpai dia. Dan di situ menjadi sebuah cikal bakal di mana Paulus diubah Tuhan. Dan menjadi seorang rasul yang banyak membangun gereja di Asia maupun di Eropa. Seorang yang brutal, seorang yang sangat radikal dalam kejahatan, diubah Tuhan. Makanya kita bilang, yang pelacur pemabuk akan mendahului kita. Itu sebabnya kita yang sudah di depan, jangan santai. Terus kita berlari, karena hari-hari ini bukan hanya jahat, tapi hari-hari ini adalah singkat. Amin. Sebabnya saudara, kita nggak tahu. Orang kemarin saya buka di sulut viral, orang sudah bilang, oh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Yang goncang itu Tuhan Yesus. Amin. Saya langsung diberikan hikmat oleh Tuhan. Kenapa nanti gempa baru kau panggil Tuhan?
Waktu kau sehat, kau kuat, kau panggil Tuhan. Ya, kau panggil mantanmu, kau panggil suamimu dengan bahasa kasar, istrimu dengan bahasa kasar. Yang baru kau ingat kau punya dosa. Ya, bayangkan ada orang keluar lari. Saya jujur, saya waktu ibu gembala bangunin saya. Bapak ibu tahu saya lagi ngapain? Tidur. Saya tidur. Ibu gembala bangun, saya tidur mulu. Waktu saya lari ke pintu sebelah sini, saya coba rebut. Ibu gembala pegang kunci. Bapak ibu tahu, itu saya buka kunci cuma setengah. Itu gereja ini kayak lagi ditampi, ya. Itu digoncang begitu kuat. Bapak ibu tahu enggak, kaca itu bunyi krak, krak. Betul. Coba Bapak ibu cek sekarang, itu tidak ada satupun kaca yang retak maupun pecah. Bukan karena saya bilang gereja kita ini hebat, nggak ada yang hebat. Saya percaya ada malaikat yang menopang tempat ini. Karena dia tahu kalau ini roboh, nggak ada anggaran mau dibangun. Saudara mau suka jual nasi kuning ulang? Tapi ada satu hal yang menarik. Paulus bilang, aku ingin mengenal siapa itu Kristus. Siapa itu Yesus? Banyak orang Kristen cuma tahu, oh Yesus, iya, Yesus itu Tuhan orang Kristen. Oh Yesus itu Tuhannya Gemim, Katolik, karismatik. Oh, nah saudara harus mengerti dulu. Saya sebetulnya ini, oke, saya buat slide ini supaya Bapak Ibu mengerti ya. Jadi Paulus bilang, aku ingin mengenal siapa itu Yesus. Saudara, satu waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kalau menurut kamu siapakah aku ini? Ada yang bilang apa? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang apa? Ada yang bilang Mesias, ada yang bilang Nabi. Yang bilang Mesias itu siapa? Petrus. Ya, atau nama artisnya itu adalah nama lama itu adalah Simon. Ya. Ya. Sekarang kalau Tuhan bertanya kepada kita, menurut Bapak Ibu jemaat JKI Sebio, siapakah Yesus itu? Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Siapa lagi? Juru selamat. Alfa Omega. Mesias, Alfa Omega. Apa? Allah. Ya. Saudara harus tahu. Ya, dikatakan di dalam apa? Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3 dibilang apa? Pada mulanya adalah firman. Bicara tentang siapa? Tentang Yesus. Saudara ingat, firman ini bicara tentang keilahiannya Yesus yang sebelum menjelma menjadi manusia. Nah, firman ini dikatakan dalam Yohanes 3, dia adalah Allah. Makanya banyak sekali orang-orang di luar sana, kok Kristen punya Allahnya 3. Kita punya Allah satu dalam 3 pribadi, bukan jamak tapi tunggal. Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah Allah. 3 dalam 1 keilahian. Makanya saudara kalau beli rice cooker ada fungsinya 3 in 1. Saudara, konsep apa yang mereka ambil? Dari konsep Alkitab. 1 rice cooker tapi 3 fungsi. Bisa masak, nasi, air, bisa apa lagi? Goreng ikan dan lain sebagainya. Jelas ya? Nah, Alkitab bilang Allah, firman ini adalah Allah, dan dia adalah menjadikan segala sesuatu. Artinya apa? Dia adalah pencipta. Jadi kalau ada orang bilang, oh Yesus nanti berkuasa setelah perjanjian baru, Bapa enggak berkuasa di perjanjian lama. Ya, dia Allah. Saudara harus catat, Allah kita adalah Allah yang maha besar. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Itu sebabnya dalam iman Kristen disebut adalah Allah yang omnipresent, Allah yang hadir di segala tempat. Hari ini kita ibadah Jumat Agung di sini. Kira-kira di Tagulandang dia hadir atau tidak? Dari mana saudara tahu dia hadir?
Karena dia memahami. Bilang tadi. Jemaat-jemaat ini pintar-pintar. Jadi ternyata kalau jemaat-jemaat setiap hari makan firman, itu pengkhotbah lebih bodoh, jemaat lebih pintar. Amin. Untungnya saya lebih pintar ya saudara-saudara. Tapi saya tidak pintar membodohi saudara-saudara. Ya. Tapi firman ini, saudara, firman. Saya mau tanya, waktu Yesus mau menjadi manusia, dia masih firman, logos. Kira-kira saudara bisa lihat dia? Tidak bisa. Kenapa saudara tidak bisa lihat dia? Karena dia sudah surga. Kita kebenaran ada roh. Yes. Karena dia adalah roh. Ayatnya itu di mana? Yohanes 4 ayat 20, 22 dan 20. Ya. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan apa? Kebenaran. Makanya kalau aneh orang Kristen menyembah di jalan, haleluya sambil tutup mata, kontainer lewat kau tewas. Karena kita tidak pernah mengajarkan saudara harus menyembah. Kita bilang kalau engkau berdoa, masuk dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapa yang sembunyi. Ini orang-orang terkadang ibadah di jalan raya. Ngapain itu bangun gereja besar-besar, tempat ibadah, lalu ibadah di tempat yang lain? Dia yang tadinya roh, ayat 14 dikatakan, dia menjelma menjadi Manusia. Sekarang sebuah pertanyaan saya kepada kita supaya saudara punya saraf ini hidup. Kalau sarafnya hidup kurang menangkap. Ya. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena manusia telah kehilangan kemuliaan dan Allah harus hadir untuk menyelamatkan. Is, keren. Ini jawabannya jadi pengkhotbah ini. Selain manusia kehilangan pola kehidupan Allah dan manusia tidak lagi memiliki moral ilahi, moral kerajaan Allah atau karakter seperti Allah, manusia kehilangan apa? Pengenalan akan apa? Akan Tuhan. Saya pernah memberikan ilustrasi. Ada seorang ibu hamil. Waktu dia hamil, suaminya pergi ke tempat yang jauh. Tiba-tiba ibu ini melahirkan, keluarlah itu anak. Pertanyaan saya, waktu papanya pulang, apakah anak ini kenal papanya? Tidak kenal. Kenapa? Karena papanya cuma tahu bikin, mamanya yang melahirkan hampir mampus. Ya. Makanya kalau suami-suami begini, istilah saya pemutihan aja, nggak apa-apa. Di sorga nggak butuh suami-suami, tapi jemaat-jemaat saya lihat suami-suaminya luar biasa. Ya kan? Revan, Yudi, Onan, biar udah kena marah, tetap bilang begini, sayang, mau makan apa? Itu dia suami-suami di Savior. Suami-suami di Savior ini jantungnya ini sudah tercover dengan firman. Makanya kalau istri marah, bapak, tetap dia bilang tenang. Ya, saudara, Yesus adalah Allah, dia menjelma menjadi manusia. Galatia pasal 2 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-11 dikatakan apa? Waktu sebagai Allah, dia mengosongkan diri dan menjadi hamba seperti kita. Dua hal yang dia lakukan waktu dia menjadi manusia. Dia taat, merendahkan diri, sampai dia menggenapi sebuah janji ilahi yang kita rayakan hari ini. Dia mati di atas kayu salib. Saya mau tanya, bagaimana dengan orang di luar sana bilang begini, kok Tuhanmu mati? Apakah pertanyaan itu betul? Tuhan yang mati atau manusia yang mati? Lalu kenapa dia harus mati untuk kita? Kenapa dia nggak datang menyelamatkan sendiri? Kok tiba-tiba langsung mati capek-capek? Karena dia adalah Tuhan. Keren, ini jawabannya. Kalau dia Allah, saudara, apakah kematian menguasai dia? Tidak bisa. Kenapa dia harus mati menjadi sebagai manusia? Karena hanya satu-satunya cara, tidak ada kemanusiaan yang sempurna seperti kemanusiaan Yesus. Makanya Yesuslah yang menggantikan kita. Saudara dengar ya, ada orang bilang begini, saudara,
Saudara harus jaga kekudusan. Saya mau tanya, saudara jaga kekudusan seperti apa? Coba saudara jaga mulut setiap hari, nggak boleh maki-maki. Tolong ibu-ibu, setiap hari nggak boleh maki-maki, nggak boleh marah-marah. Bisa nggak ibu-ibu? Jangankan 1 hari, 1 menit aja nggak tahan. Yang bisa membuat kita kudus itu siapa? Cuma Yesus. Saudara, di dalam Dia saudara kudus. Amin. Di luar Yesus, apapun agama, apapun aktivitas rohani yang Bapak Ibu lakukan tidak menjamin sudah kudus. Karena yang bisa membuat kita kudus hanya Yesus. Karena Yesus mewakili semua manusia yang berdosa untuk menjadi sempurna di hadapan Bapaknya. Coba saudara, saya suruh puasa 40 hari, tidak usah makan minum, ambulans masuk 3. Karena orang terlalu, saudara, jangan pakai konsep seperti orang Farisi. Itu konsep agamawi. Konsep bahwa kerajaan Allah engkau kudus kalau engkau ada dalam Dia. Di luar Yesus saudara bukan kudus. Apapun yang saudara lakukan tidak ada yang sempurna di luar Yesus. Tapi dalam Yesus apapun yang saudara lakukan itu dapat memuliakan Bapa di surga. Makanya saudara, Yesus waktu Dia mati, tahu nggak? Waktu Dia berteriak, Bapa, kenapa kamu tinggalkan? Karena semua dosa ditimpakan, Bapa nggak mengenal anaknya lagi. Terjadi pemisahan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, terjadi apa? Pemisahan. Kita biasa bilang apa? Yang menjadi pemisahan adalah apa? Dosa. Itu sebabnya saudara jangan pakai polamu sendiri untuk menjadi kudus. Yang bisa menjadi kudus kita di hadapan Bapa itu adalah ketika kita dalam Kristus. Makanya kita bilang Israel bisa, ya, oh ya, oke. Saudara, Filipi bilang begini, dia diberi nama oleh Bapa. Kenapa Allah harus diberi nama? Kenapa? Supaya dia identitas tidak Yes. Diketahui. Keren, keren. Jemaat-jemaat kalau kita khotbah begini pintar-pintar, itu kelar khotbah. Tapi kalau jemaat, itu bisa 2 jam khotbah. Ya, tentu misalnya Yulia lahir terus saya tanya mamanya, namanya siapa? Tidak pakai nama. Bagaimana orang mengenal bahwa itu adalah anaknya mama dari Yulia? Ya. Ya. Karena dengan nama itu orang bisa mengenal. Nama Yudi banyak nggak? Banyak. Nama Demel banyak nggak? Pakai nama Onal Maya banyak nggak? Nama Ibu Betulin banyak nggak? Nama Angel banyak nggak? Di surga lebih banyak nama Angel karena malaikat semua. Tapi yang membedakan setiap nama dengan nama Yesus apa? Nama Yesus nama berkuasa. Nama yang berkuasa. Saudara pernah berdoa pakai dalam nama Demel Kueso? Saudara pernah berdoa atas nama Israel Kueso? Kenapa saudara nggak pakai nama Israel Demel? Karena dia bukan Tuhan. Saudara, ada sebuah password dari Tuhan. Kalau saudara datang berdoa, saudara pakai passwordnya apa? Cuma Yesus. Makanya orang Katolik itu selalu bilang begini, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu sebuah password. Saudara, handphone saya punya pola. Tuhan juga punya password, punya pola. Makanya dikatakan hanya di dalam nama, maka semua lutut akan bertekuk lutut dan semua lidah akan mengaku siapa? Ada seorang ibu dari Muslim, tahun yang lalu saya melayani, dia dari Palembang. Lalu diajak oleh seorang ibu waktu saya sementara khotbah, beliau sudah mulai dijamah oleh Tuhan dan dia menangis. Bapak Ibu tahu, payudara sebelah kiri ini sudah dipotong karena kena kanker stadium 4.
Dia punya usaha, punya uang, tapi dia seorang single mother. Lalu dia maju ke depan, dia bilang, Pak, saya Islam. Dan saya sudah lihat atributnya untuk pakai jilbab. Ibu izinkan saya berdoa pakai nama Yesus. Apa ibu percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan? Dia bilang, Pak, ini sudah diangkat. Dokter bilang mau angkat ini lagi. Saya lagi membayangkan, cuman separuh payudara, satunya ini. Lalu dia bilang, saya percaya Pak. Lalu kalau boleh saya buka, apakah saya harus menjadi orang Kristen buka jilbab? Nggak usah Bu. Jadi orang Kristen itu tidak ribet. Yang bikin ribet, yang bikin sulit itu manusia sendiri. Allah saja datang ke manusia nggak dipersulit, kok kita bikin persulit, ya kan? Nggak usah ribut. Allah kita itu Allah yang sederhana. Dia duduk makan dengan orang-orang berdosa. Dia raja di atas segala raja. Dia pemilik dari alam semesta ini. Tapi dia merendahkan diri serendah-rendah dari manusia. Kita ini baru dikasih beras 2 karung. Wih, jalannya melebihi dari Tuhan. Padahal yang kasih beras juga Tuhan. Tapi kita menyombongkan diri. Seharusnya apa yang Tuhan berikan, kita harus memuliakan dia, bukan menyombongkan diri. Amin. Cara memuliakannya bagaimana? Buka karung, bagi kepada orang-orang yang tidak punya beras 10 kilo, 10 kilo. Supaya hidupmu diberkati. Amin. Iya. Ini berasnya nanti dimakan tikus, dia marah-marah. Kenapa tikus marah-marah? Karena kamu pelit, makanya tikus makan. Tapi jemaat-jemaat saya biar ada yang wajah-wajah pelit. Ya. Karena ada orang, satu waktu saya bilang begini, boleh saya pinjam uang 50 nanti bisa ganti. Ya nggak ada, tapi di dalam saku ada 1 juta. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu kebanggaan. Banyak sekali saya kalau ditanyakan, Pak, kenapa kok Tuhan 3? Saya bilang Tuhan saya 1. Allah saya 1. Tapi kenapa dibilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kalau saya mau jelaskan, kecuali kamu jadi pengikut Yesus. Tapi kalau kamu cuma tanya-tanya, berdoa, dan supaya kamu dapat hidayah, kamu dapat kasih karunia, kalau kita bilang. Ya. Karena Alkitab juga bilang, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Musa, Tuhan bilang begini, aku adalah aku, itulah la ilaha illallah. Jadi saudara, Tuhan sendiri mengatakan tidak ada Tuhan selain aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, ada 4 langkah bagaimana saudara menjadi serupa dalam kuasa kematian. 1, saudara dikatakan kita harus dibaptis dalam Kristus. Saya mau tanya, apa artinya baptisan Kristus dan baptisan air? Hidup baru. Yes, hidup baru. Apa lagi? Dimateraikan. Baptisan Kristus apa? Hah? Yes, punya identitas. Dimateraikan, punya identitas. Apa lagi? Saudara, kalau saudara berdialog terus begini, saudara pulang, bukan hanya saya diberkati, saudara juga diberkati. Amin. Apa itu baptisan Kristus dengan baptisan air? Mari kita baca ayat ini supaya otak saudara terbuka selaput-selaputnya. Ya, kalau tidak, ya tunggu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika demikian, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Yes. Semakin bertambah kasih karunia itu, selama tidak. Bukankah kita telah mati dari dosa? Bagaimana itu masih dapat hidup di dalamnya? Nah, saya balik. Baptisan Kristus, pada waktu orang itu percaya Yesus, maka dia mengalami yang namanya kepenuhan apa? Roh Kudus. Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, amin. Saudara dijamah oleh Roh Kudus. Itu sebabnya ayat yang saudara baca tadi, dosa tidak lagi apa? Berkuasa. Yesus mati untuk apa? Mengalahkan apa? Dosa. Ketika Yesus kita dibaptis dalam Kristus, dosa tidak lagi punya tempat dalam hidup kita. Makanya kalau saudara berantem sama istri, lebih baik pisah, cerai. Itu dosa masih berkuasa. Tapi kalau suami bilang begini, apapun yang terjadi,
Apapun yang kamu katakan, saya tetap pilih kamu karena kamu adalah istriku yang terbaik. Itu dosa tidak punya tempat lagi. Saudara, suami berkatakan setiap hari, istri berkatakan kepada suami, iblis akan meninggalkan hidupmu dan Roh Kudus akan penuhi hidup. Tapi kalau sedikit-sedikit kita bisa. Kira bisa itu gampang? Tidak ada yang gampang. Makanya ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis dalam Kristus, maka kehidupannya adalah kehidupan yang baru. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi barang siapa dalam Kristus, dia adalah apa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah. Kalau sudah dalam pernikahan, jangan pernah bawa mantan. Ya. Karena satu waktu saya kalau konseling, dia bilang begini, suaminya bilang begini, Pak, istri saya ini beda dengan mantan saya. Waduh, saya bilang gawat ini bisa perang dunia ketiga ini. Lalu pertanyaan saya, kenapa kamu kawin sama dia? Kalau dia lebih baik, mantanmu lebih baik dari dia, kenapa kamu nikah sama dia? Atau sebaliknya? Lalu dia jawab, ya sudah terlanjur pilih. Saudara, apakah saudara menikah di sini terlanjur? Siapa di sini yang menikah karena terlanjur? Angkat tangan. Habis pulang gereja jangan lupa pulang, karena saya akan tumpangin, sudah saya doain saudara. Ya, tidak ada yang terlanjur. Setiap kita dipertemukan itu dalam rencana Tuhan. Amin. Jadi jangan sesali kalau sudah masuk dalam rumah tangga, saudara mengalami peperangan. Itu hanyalah proses supaya saudara suami istri hidup menjadi satu pola, tidak ada pola yang lain, hanya pola Kristus. Hidup semati sampai maut yang memisahkan, bukan mantan memisahkan, bukan 02 yang memisahkan. Amin. Ya, karena pertama kali waktu masih muda saya lihat ibu gembala dulu, saya peluk begini masih bisa, satu tangan masih lebih. Sekarang saya peluk begini tambah satu tangan, karena sudah naik badannya. Kemarin saya bilang, Ibu Gem, coba ketimbangan dong, timbang. Dia bilang tetap 80. Sampai hari ini saya tidak pernah bilang, tolong kurusin, tolong puasa. Saya bilang, justru yang berdaging lebih bagus daripada bertulang. Ya, jadi saudara jangan puasa. Saya malam nanti jangan makan apa, makan nasi, makan itu. Besok siang asam lambung naik. Selama ada di depan itu adalah makanan lantak. Hajar. Karena bukan makanan yang membuat tubuhmu sakit. Adalah, ya, jawab sendirilah. Satu ayat lagi, ya, baca 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang Belum sepakat sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup apa? Ya, hidupnya baru. Amin. Ya, pulang bilang, kita ini sudah baru loh. Ya. Jadi kalau sudah di dalam Kristus, yang lama harus mati. Yang bangkit itu yang baru. Yang baru itu adalah pola Kristus atau pola kerajaan Allah. Ya. Pergi kawin, undangan, jalan pelan-pelannya bukan terantuk bilang mak di mana. Nah, itu bukan yang baru. Yang lama itu terima kasih sudah masak. Sayang, Hani. Wah, istri saya kemarin saya bilang begini, Hani, kita pusing karena bagus gempa. Ayo kita ke Isan. Dia bilang jangan. Waduh, saya langsung diam. Bendahara kalau sudah bilang jangan. Saya bilang kenapa? Saya sudah masak B2. Saya bilang oke. Saya yakin di sana dengan istri saya lebih enak.
Maka saya bertahan. Utuhlah uang saya. Kenapa? Disediakan B2. Saya makan habis itu tidur. Tapi saya ingat-ingat, apakah ada susulan gempa ulang? Saudara, apa yang harus kita takuti? Tidak ada yang kita takuti dalam dunia ini. Amin. Saudara, kemarin orang lari ke gunung. Saya mau tanya, saudara selamat kalau lari ke gunung? Halo, saudara selamat lari ke gunung? Hah? Jadi saya mau bilang, saudara lari kemana? Lari ke Tuhan. Lari ke Tuhan tuh kemana? Kau berdoa lah Tuhan, kalau ini memang waktu saya mati-matilah. Tapi tempat saya itu di sorga. Amin. Saudara, sekarang saya bayangkan, sudah hidup di dunia susah, miskin, masuk neraka juga. Makanya pastikan di dunia boleh susah, tapi di sorga kita tinggal selamanya. Amin. Di dunia, aduh, kenapa asam lambung naik, kurang makan, cuma jadopin dengan susu dengko ini. Pastikan bahwa di dunia kita susah seperti Lazarus, tapi kerajaan sorga menjadi tempat yang termulia. Kita tinggal selama-lamanya. Di bumi kita lagi pikir, Han, besok tempo home kredit loh, Han, besok, aduh ini debt collector sudah telepon bahwa angsuran sudah menunggak 2 bulan. Di sorga gak ada lagi berpikir angsuran, penderitaan, diabetes, darah tinggi. Semua orang yang tinggal dalam kerajaan sorga hidup seperti malaikat, sempurna, tidak ada sakit penyakit. Ke dokter murni lu cek, oh bapak asam urat pak. Ya. Langkah kedua, bagaimana supaya kita menjadi serupa dalam kematiannya? Oh, kok jadi balik-balik ya? Oh ya. Ya. Kita baca bersama-sama. Langkah kedua, kalau tadi kita harus dibaptis dalam Kristus, yang kedua adalah apa? Menjadi satu dengan Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu. Baca lagi 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa masih lama kita telah disalibkan supaya dosa kita hilang kuasanya. Yes. Agar jangan kita apa? Kepada dosa. Siapa yang telah mati, ia telah apa? Sama-sama bilang saya sudah merdeka. Sama-sama bilang saya sudah bebas. Sama-sama bilang saya sudah lunas. Jadi kalau saudara sudah lunas, jangan coba-coba berhutang lagi. Maksudnya ini hutang ilahi, hutang rohani. Saudara jangan kembali kepada pola dosa, itu hutang. Yesus sudah selesaikan dan lunas dibayar di atas Golgota. Dia sudah bilang sebelum dia menembuskan nafas terakhir, dia bilang apa? Semuanya sudah apa? Selesai. Semua dosa dalam dunia ini Tuhan Yesus sudah ampuni. Tapi kenapa orang tidak mengalami kuasa pengampunan? Karena dia tidak ada di dalam Kristus. Hanya orang ada dalam Kristus, dia akan tahu bahwa dia sudah diampuni. Dan dia juga belajar mengampuni. Karena mengampuni itu gampang-gampang. Ya. Kebanyakan prakteknya apakah mudah mengampuni itu sulit? Sulit. Nah, Mudah bagi yang sudah berdamai dengan diri sendiri. Nggak usah bilang yang lain. Suami istri saja. Kira-kira kalau suami berbuat salah kepada istri, apakah istri dengan mudah mengampuni suami? Siapa yang jawab yang mudah-mudah? Yang sudah nikah. Kalau istri berbuat salah kepada suami, apakah suami akan mudah mengampuni? Mudah-mudahan. Tapi pada kenyataannya suami bisa mengampuni. Tapi istri terkadang sulit melepaskan pengampunan sebelum melepaskan 2-3 juta di depan dulu. Alkitab bilang kalau kita sudah menjadi satu sama dengan Kristus, kalau Yesus mati adalah untuk apa? Membebaskan manusia dari dosa, maka kita di dalam Kristus sudah harus bebas dari dosa. Jangan buka lagi pintu celah untuk dosa masuk dalam hidup. Makanya setiap saudara yang sudah dalam Tuhan, saudara ingat, saudara itu sedang berperang.
Saudara yang melayani, saudara itu sedang berperang. Saudara berperang bukan melawan iblis. Alkitab bilang iblis sudah dikalahkan di atas kayu. Sekarang saudara berperang dengan siapa? Dengan dirimu sendiri. Bukankah orang sering berbohong untuk kebenarannya sendiri? Bukankah orang sering menipu hanya untuk mendapatkan keuntungan? Makanya Alkitab bilang engkau yang sudah menjadi satu dengan Kristus. Orang yang sudah terpola dengan Kristus, pola lamanya sudah harus mati dan pola Kristus yang hidup dalam kita. Kalau dulu kita sulit mengampuni, sekarang kita mampu mengampuni. Kenapa? Karena kita dimampukan oleh Allah Roh Kudus. Kalau dulu mulut kita kotor, tapi sekarang mulut kita penuh dengan berkat. Kalau dulu kita tidak suka untuk berdoa, sekarang kita suka berdoa. Amin. Kita suka menyembah Dia, kita suka mengagungkan Dia. Makanya ayat ini bilang kita yang sudah menjadi satu, kita menjadi orang yang bebas alias merdeka, alias apa? Menang. Ya. Dan yang ketiga, kedua kan? Oke. Yang ketiga ya. No, ini. Saya salah tulis nih, langkahnya hilang. Ini yang ketiga maksudnya, ini yang ketiga. Sorry. Hidup dengan Yesus Kristus. Oke, kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, Cuma 2 orang ini. 1, 2, 3. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup di dalam Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia mati dari antara orang mati, ia tidak apa? Baca lagi. Sebab kematiannya Adalah kematian terhadap dosa. satu kali untuk apa? Selama-lamanya dan hidupnya adalah hidup bagi Allah. Demikian hendaknya kamu Bapak. Memandangnya bahwa Kamu telah apa? dosa Setiap kamu yang hidup bagi Allah dalam apa? Kristus yang Saya mau tanya, dikatakan bahwa Kristus mati hanya 1 kali seumur hidup. Antara baptisan air dengan lahir baru, mana yang cuma 1 kali? Baptisan lahir baru. Saya tanya lagi. Saudara ini jawab ini karena bingung saya juga bingung. Antara baptisan air dengan lahir baru, dari kedua ini mana di antara itu cuma 1 kali dan selama-lamanya? Lahir baru. Apa? Yang lahir baru angkat tangan. 1, 2. Yang air, baptisan air angkat tangan. 1. Saya mau tanya, kira-kira Israel ini sudah dilahirkan, boleh masuk ulang, dilahirkan ulang? Nggak bisa. Berarti mana yang cuma 1 kali seumur hidup? Sudah dilahirkan kembali. Tidak bisa dikembalikan. Karena kelahiran kembali itu bicara tentang apa? Identitas kita sebagai anak. Saya mau tanya, kalau Ibu Via ini punya anak Immanuel, kira-kira statusnya bisa berubah anak orang? Tidak. Kenapa? Kecuali kawin ulang. Apa? Kecuali kawin ulang. Kalau kawin ulang bikin anak ulang, nggak ada Immanuel, itu Immanuel kedua. Karena Immanuel dilahirkan oleh Ibu Octavia dan tercatat sebagai keluarga Laleno. Betul? Pada waktu saudara dilahirkan di dalam Kristus, hanya cuma ada 1 saudara disebut sebagai anak-anak Allah, tidak anak-anak yang lain. Makanya kalau hari ini saudara sudah ada dalam Kristus, kehidupanmu harus mirip dengan Bapamu di sorga. Amin. Kalau saudara ngomong saya orang Pentekosta, saya orang gereja, bodo amat, Tuhan gak peduli saudara gereja di mana, tapi Tuhan rindu anak-anak harus memanifestasikan kehidupan dari Bapaknya. Saudara ngomong kosong kalau saudara bilang saya anak Tuhan, tapi perbuatanmu seperti hantu. Kalau Bapa di sorga Dia maha mengampuni, maka anak-anak juga belajar untuk mengampuni orang lain. Kalau Bapa di sorga suka memberi, maka anak-anaknya juga suka apa? Memberi.
Makanya saudara, saya lihat orang kaya. Saya punya teman, dia punya apartemen 7 lantai. Lalu dia bilang begini, "Pastor, minggu lalu istri saya meninggal. 3 bulan kemudian anak saya meninggal. Jadi semua yang saya miliki ini ternyata tidak bisa membuat saya bahagia. Yang membuat saya bahagia ketika ada istri dan anak-anak saya. Ada sebuah penyesalan ketika anak istri hidup, dia tidak memanfaatkan momen waktu untuk bersama-sama dengan dia." Saudara tahu sekarang, dia sewa satu kontrakan kecil. Dia tidak tinggal di rumah yang harganya 7 miliar. Dia tinggal di sebuah rumah kecil di dekat sungai di daerah Tangerang. Untuk apa? Dia merenung hidupnya. Makanya saya bilang, Bapak Ibu yang punya gaji, ya, saudara siapkan tentang apa perpuluhan atau apa, siapkan. Panggil istrimu, anak-anakmu pergi ke restoran. Cari yang terbaik untuk beli makan buat istri. Ya, jangan cari bilang, "Nah, Hani kita cari yang harga 15.000. Hani kita cari yang sekian." Tapi dunia saudara habiskan. Saudara, saya dulu seperti itu. Saya lebih suka ibu gembala itu makan yang 25.000 saja. Sekarang terbalik. Bukan karena saya kaya. Karena kalau saudara sudah mati pulang ke rumah Bapak, uang yang nikmati adalah orang hidup. Betul? Makanya jangan biarkan kalau istri pulang ke rumah Bapak, jangan sampai uang dikumpul suamimu kawin ulang. Ya, biarkan dia melarat supaya dia pulang sama-sama. Tidak. Ya. Saya seringkali dengan ibu gembala kalau pergi, saya bilang sama ibu gembala, "Yuk kita cari restoran." Ya, restoran yang bisa dijangkau adalah KFC. Kemarin ibu Fia Octaviano bilang gini, "Kak, ini ada di rumah sini. Ini mie bak. Wih, enak. Kita pergi berapa orang?" Saya bilang begini, Han, kita sudah habiskan 300.000 untuk makan kesehatan, 300.000 habis. Jangan pernah pola kita salah. Untuk makan demi kebaikan habis. Saudara setuju itu? Untuk makan. Kemarin saya lihat Angelica. Saya bilang, anak ini, dulu saya lihat dia jalan gemetar-gemetar. Kayak aki-aki begini, kayak oma-oma begitu. Saya juga bukan istri, sekalipun saya cuma ponakan. Tapi saya kasihan juga karena dia jalan seperti ayam kesakitan. Oma dari mana? Saya dari bebek. Kemudian saya lihat kemarin, wow, Angelica badannya sudah mulai naik. Dia dulu, kalau saya tanya, pikirannya murung-murung, stres. Kepalanya kayaknya berapa kilo gitu. Dia bawa beban semua. Tapi sekarang saya lihat, dia enjoying, dia bebas. Itu orang merdeka. Betul lah. Orang kalau merdeka ketawanya terlepas. Coba saudara ketawa. Coba ketawa merdeka bagaimana? Itu ketawa. Orang ketawa. Itu bukan ketawa merdeka. Ya. Saudara, orang kalau ketawa merdeka sukacita. Bebas ya. Ya. Tiba-tiba habis ketawa dia bilang begini, "Pak, sudah 2 bulan menunggu." Oh, hilang sukacita. Saudara, kita bilang engkau harus hidup sama seperti Kristus, menjadi satu pola dengan dia. Amin. Kalau Kristus suka berdoa, maka anak-anak juga suka berdoa. Ya. Ya. Kalau Kristus adalah hobi memberitakan Injil, maka anak-anak juga harus gemar memberitakan. Jangan saudara gemar gosip orang. Ya, apalagi tulis status. Tapi saya salut sekali ketika ditelepon Angel bilang begini, "Papi, saya merasa bahwa itu bukan saya karena nama Angel itu paling banyak. Kecuali dia tambah Angel itu loh, memang itu jelas saya." Satu kata yang membuat saya terkuat dan terhibur, dia bilang begini, "Saya tidak akan balas apapun. Sekalipun saya punya kekuatan untuk bisa balas, tapi saya hanya belajar untuk menyerahkan karena saya punya Tuhan lebih hebat." Wow. Itu. Kalau orang belum dalam Kristus, polisi, pengacara. Tapi kalau sudah dalam Kristus, apapun yang dilakukan, urusan dia bukan dengan saya.
Loh, tadi saya ngomong, saudara itu adalah anak Allah, anak Bapak. Saya mau tanya, kira-kira Prabowo punya anak? Kalau Prabowo punya anak, bisakah Onal Mayau ini pukul anak Pak Prabowo? Kenapa? Taruhlah dia bisa pukul, apa yang terjadi dengan Onal? Apa? Apa? Saya yakin detik itu hilang dari permukaan bumi. Ini orang nomor 1 di dalam dunia. Saudara adalah anak Allah, pemilik dari alam semesta dan surga ini. Mana yang berkuasa? Bukan Pak Prabowo, bukan presiden, bukan pejabat eksekutif. Yesus adalah di atas segala-galanya. Dia Bapa di atas segala Bapa. Itu sebabnya saya amat percaya kalau ada orang yang mengganggu engkau, ada orang yang mengusik saudara, bukan urusan saudara tapi urusan Bapa kita di surga. Itu sebabnya saudara sebagai anak nggak perlu bias. Urusannya ada urusan Bapa di surga. Saudara hanya lepaskan pengampunan, dia akan berurusan dengan Bapa. Amin. Terakhir. Oh, ini Jumat Agung ini. Yang keempat adalah apa? Menjadi senjata kebenaran. Baca ayat ini sama-sama 1, 2, 3. Baca lagi. Saya mau tanya saudara, kenapa dikatakan kita harus menjadi senjata kebenaran? Apa maksudnya ayat ini? Karena dengan senjata kita bisa membunuh musuh. Dengan senjata kita bisa membunuh musuh. Oke, apa lagi? Kita bisa mengalahkan musuh. Kita bisa mengalahkan musuh. Saudara, kata senjata ini mengarah kepada identitas kita. Kita itu adalah anak Allah, ya. Atau mentalitas kita adalah prajurit Kristus. Amin. Makanya fungsi daripada senjata adalah mengalahkan musuh. Musuh yang harus saudara kalahkan bukan iblis, tapi dirimu sendiri. Pertanyaan saya, musuh apa yang paling besar dalam dirimu? Hah? Kebohongan kah? Dusta kah? 02 kah? Penipuan kah? Apa yang paling besar hari ini? Hanya dirimu dengan Tuhan yang tahu. Karena kalau saudara punya mental seperti para prajurit, saudara tidak pernah takut dengan ancaman apapun. Makanya sebagai prajurit baru sakit gigi, aduh nggak mau ibadah. Mental itu apapun yang terjadi. Lihat, Donald Trump bilang apa? Harus bom Iran, hajar dia. Apakah ada prajurit datang bilang begini? Donald Trump minta maaf, sakit gigi, saya nggak bisa pergi. Hari itu kau tewas, hari itu. Kau jadi prajurit, bukan kau jadi pramex. Aduh, Pak, nggak bisa, Pak. Maaf. Selama ini negara bayar kau habis-habisan. Kau bilang pun negara bayar, kamu. Saudara bisa bayangin nggak? Jangankan negaranya bayar berakmu, nafasmu setiap hari yang bayar siapa? Yang kasih siapa? Tuhan. Saudara boleh masuk di rumah sakit dikasih oksigen yang tabung besar, itu bisa kewalahan. Tapi kalau Tuhan kasih nafas dari surga, semuanya nafasnya itu lain. Tidak ada yang bersifat semu. Nafasnya itu sempurna dan tidak akan membuat saudara akan lemah. Makanya kalau saudara, saya kadang kalau lihat orang baru bisul sedikit, aduh maaf, saya nggak bisa pergi. Kenapa? Emang nggak bisa duduk sebelah? Lebih bagus kalau kau datang terus kau berdiri lompat-lompat, pulang bisulmu pecah, sembuh. Ya itu orang kadang di dunia ini kalau dengan Tuhan terlalu banyak alasan. Aduh ada arisan lah, aduh ada ketemu suami lah. Kalau Tuhan panggil kita mati, Nyadaki bilang, Tuhan tunggu dulu, saya masih lihat cucu dulu. Tuhan masih lihat suami. Saya takut kalau saya mati nanti suami saya kawin dengan, jangan-jangan dia kawin sama teman saya ini. Ya kan?
Saudara kalau dipanggil presiden, saudara bilang begini, Pak Presiden tunggu dulu Pak Presiden. Pak Presiden tunggu, saya mau ketemu orang tua saya. Hari itu juga kamu langsung dipecat dan tidak akan menjadi bagian dari presiden. Amin. Apapun yang terjadi kalau mentalnya prajurit, saya akan panggil Yudi, jam 2 harus ada gereja. Sebelum jam 2 sudah ada di sini. Saya lihat dia ini mandi sempurna ternyata karena rambutnya masih kering. Jangan-jangan cuma mandi setengah tubuh. Itu prajurit dunia saja bilang, oh siap. Ini prajurit Kristus. Ibu lagi apa? Aduh, utang itu bukan urusan saya. Makanya saya lihat gembala-gembala itu asam urat naik. Kenapa? Ya Bu, nanti kita berdoa, nanti kita bantu pakai persembahan apa. Ajarkan jemaat kok mentalnya mental pengemis. Saya lihat jemaat-jemaat sipir mentalnya pemberi semua. Iya. Kadang saya tanya, Yudi dengan Angel naik apa? Jalan kaki papi. Sagrat loh jalan kaki sampai sini. Sampai sini. Mau kemana Angel sama Yudi? Papi mau mandi dulu soal penuh keringat. Tapi mereka nggak pernah bilang telepon. Ondal dulu, tinggal jauh. Nggak pernah telepon untuk Pak Gembala. Kirim dulu in drive segala macam. Dia naik in drive. Bertahun-tahun dia naik in drive. Sampai Tuhan genapi air matanya kering menjadi sukacita. Ada motor. Serta ada motor dia bilang mau ganti mobil ini rakus namanya. Tuhan bilang begini. Selangkan kau tindih setiap klakson saya kau tidak bisa. Bagaimana kau minta mobil? Gimana ini? Sopir bawa penumpang mati semua. Dan saya mau bilang, mental anak-anak raja, mental warga kerajaan Allah itu gak takut. Saya kemarin nonton satu pendeta, tahun ini akan terjadi kelaparan, tahun ini. Saya bilang dia ini ternyata pendeta atau dia ini ternyata mungkin panitia akhir zaman mungkin. Saya nggak terlalu takut karena kita bilang kita tidak hidup dari janji mulut manusia. Kita hidup dari janji firman Allah. Kalau Tuhan bilang burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, bahkan mengumpulkan bekal dalam lumbung, Tuhan bisa beri makan. Saya mau bilang hari ini jemaat Sheffield, engkau punya 2 tangan, engkau punya 2 mata, engkau punya 2 telinga, engkau punya 2 lubang hidung, dan engkau punya 2 kaki, engkau punya nafas, engkau melebihi dari burung-burung di langit. Kalau Tuhan bisa pelihara burung-burung di langit dengan sedemikian rupa, apalagi anak-anaknya. Dengar baik, saudara tidak perlu takut karena Bapa di sorga tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bapa di sorga tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak bahkan menjadi pengemis. Alkitab bilang orang percaya tidak akan meminta-minta. Justru anak-anak orang percaya mental kerajaan akan menjadi berkat. Suka kasih pinjam orang. Amin. Saya sampai hari ini, kadang orang datang, Pak Gem boleh minta saya pinjam dulu. Saya ini jarang catat kalau orang pinjam. Kenapa? Karena setiap kali orang pinjam, saya sudah ikhlaskan dalam hati saya. Kalau dia tidak kembalikan, maka saya ikhlaskan untuk memberi. Tidak menjadi dosa buat saya. Makanya kalau orang sudah pinjam, sudah saya ikhlas. 3 tahun kami melewati masa pandemi, jujur, kami tidak pernah kena COVID. Saya masih ingat dulu dikasih beras oleh pemerintah. Istri saya Bu Gembala bilang begini, ini beras ini kalau kita makan, lama-lama usus bisa luka. Bapak Ibu tahu maksudnya? Itu beras biar tambah air, tetap keras. Dia tidak pernah mati. Saya curiga jangan-jangan ini beras plastik itu. Tapi Tuhan kirim orang-orang menolong kami. Selama 3 tahun, anak-anak saya ini makan gembok. Tuhan beri makan. Dengar baik. Kalau engkau anak Allah, Tuhan pelihara. Sebagai anak, jangan pakai keras kepalamu. Jangan pakai keras hatimu. Jadi anak cuma satu. Sama seperti Yesus. Merendahkan diri. Taat dengar Bapa. Saudara dengar Bapa lewat apa? Suaranya sudah ada di dalam Alkitab. Sudah ada di handphone. Dengar. Ikuti aja. Saudara, saya mau bilang anak-anak muda di sini, jangan engkau disesatkan oleh aplikasi game. Ya. Karena kalau saudara hidupmu hanya dihabiskan dengan game, saudara tua sudah tidak bisa kembalikan masa mudamu. Selama engkau muda, manfaatkan waktumu hari ini.
Supaya pada waktu nanti kamu tua, kamu menjadi orang yang berhasil, berguna, berdampak bagi kota ini. Jadilah seperti Sadrak, Mesak, Abednego, jadilah seperti Daniel. Kenapa? Karena di masa muda mereka memanfaatkan waktu. Habis khotbah dari sini, saya ke Perum Agape, harus ambil buku saya 2000 eksemplar. Selama saya kuliah, saya lebih banyak membeli buku daripada makanan. Saya percaya bahwa S1 tidak menjadi jaminan. Saudara boleh pakai ijazah, tapi kalau saudara nggak belajar, otakmu jadi udang. Bagi saya ijazah bukan yang paling terpenting. Yang paling terpenting itu adalah pengetahuan. Kenapa? Karena pengetahuan itu akan menuntun kita, menjadikan kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Doa saya sore hari ini, biar kuasa kematian menjadi serupa dalam hidup kita. Kalau ada hal-hal yang belum Bapak Ibu bereskan dengan istrimu, mungkin saudara hanya habis marah, biarkan begitu saja. Atau saudara mungkin belum bereskan dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tua. Pulang dari sini sambil santai makan di istana atau di mana, sambil saudara menggunakan waktu itu, saudara bereskan. Ya, saudara pakai hidup ini untuk memuliakan Dia. Doa saya sore hari ini, sekalipun kita sedikit, tapi kita akan dipakai Tuhan untuk berkualitas. Orang akan bilang begini, itu keluarga Palit Hagimur itu nikah baru 2 tahun, tapi suami istri baku-baku sayang. Kalau suaminya nggak pulang, istrinya telepon, dia tanya, Pak di mana? Itu keluarga itu alamat lambayang, hidup sederhana, tapi baku-baku sayang. Itu keluarga Mayaulaleno itu. Waduh, dulu saya tahu hidup baku-baku sayang. Saudara tahu nggak? Hidupmu jadi kesaksian itu. Hidupmu menjadi khotbah yang hidup. Itu keluarga Mananoma Wutulo. Aduh, kesana kemari, pindah-pindah. Tapi saya tidak pernah lihat mereka ini menjadi keluarga yang patah semangat lemah. Tapi saya selalu lihat suami istri ini menjadi suami yang strong dan saling menguatkan. Wow, saudara belum khotbah saja orang bisa diubah. Bagaimana saudara bisa mengkhotbahkan sebuah riwayat kehidupan yang saudara pernah lewati? Ayub bukan seorang pengkhotbah hebat, tapi Ayub adalah seorang yang hebat bertahan dalam penderitaan. Itu sebabnya dalam penderitaan dia cuma bilang apa? Hanya Allah yang aku sembah. Kalau aku keluar telanjang, maka aku kembali pun dengan telanjang. Artinya apa? Kalau Tuhan panggil saya hari ini kapanpun, saya percaya saya kembali mungkin dalam keadaan seperti waktu aku lahir. Tapi aku pulang berbeda. Aku pulang dengan iman. Aku pulang dengan buah. Aku pulang menjadi orang yang bertahan. Sekalipun saya susah menderita, tapi saya tidak jual Tuhan. Saya tidak jual iman. Bapak Ibu mari bangkit berdiri.